Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya? Tetap semangat di dalam Tuhan. Karena saya percaya orang yang bersemangat di dalam Tuhan bisa menanggung segala penderitaan. Pagi hari ini mari Bapak Ibu kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 sampai yang ke-9. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 sampai yang ke-9 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, kepada Tuhan Yesus, sebab Ia yang memelihara kamu. Ya, dalam terjemahan lama dikatakan Ia yang mempedulikan kamu. Ayat yang ke-8, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Nah, Bapak Ibu, 3 ayat ini akan kita sama-sama merenungkan, ya. Ayat yang ke-7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu. Nah, Bapak Ibu, apa yang menjadi kekhawatiran Bapak Ibu pada saat ini? Mungkin Bapak Ibu merasa khawatir dengan penyakit Bapak Ibu. Atau mungkin saat ini Bapak Ibu khawatir akan bisnis, ya, yang hari-hari ini tidak menentu keadaan. Tiba-tiba harus tutup, tiba-tiba harus bekerja dari rumah, sehingga omset drop dan seterusnya. Mungkin Bapak Ibu mulai khawatir, atau juga mungkin masa depan. Khawatir akan bagaimana anak-anak kita, bahkan apa saja. Kalau hari ini Bapak Ibu mulai khawatir, firman Tuhan bilang, katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Ya, Tuhan katakan, serahkan semuanya. Sebab Dia, Tuhan yang berjanji, Dia akan memelihara, Dia akan menanggung semua apa yang Bapak Ibu khawatirkan saat ini. Nah, saya akan bacakan dari terjemahan firman Allah yang hidup. Ayat ini luar biasa sekali. Serahkanlah segala kekhawatiran dan kesusahan saudara kepadanya, karena Ia selalu memikirkan saudara serta mengawasi segala sesuatu yang berkenaan dengan saudara. Luar biasa. Tuhan bilang, Tuhan akan memikirkan, akan mengawasi bahkan segala kesusahan, kekhawatiran. Itu Dia akan memikirkan dan menanggung semuanya. Sebab itu Bapak Ibu, pertanyaannya, apakah Bapak Ibu saudara saat ini sudah menyerahkan kepada Tuhan? Ada banyak orang tidak mau menyerahkan kekhawatirannya, dipikul sendiri, ditanggung sendiri, sebab dia mengandalkan kekuatannya. Orang seperti ini akan jadi tertekan, akan jadi berat, susah, sebab ditanggung sendiri. Tetapi kalau Bapak Ibu dan saya mau menyerahkan kepada Tuhan, maka Bapak Ibu akan merasakan ada kekuatan, ada kelegaan, dan tidak tertekan hidup kita. Nah, satu orang yang menyerahkan berarti dia tanda percaya. Berarti dia percaya kepada orang itu. Nah, kalau Bapak Ibu menyerahkan sesuatu yang penting kepada satu orang, berarti Bapak Ibu percaya kepada orang itu. Demikian kita percaya kepada Tuhan. Kita mengandalkan bahwa Tuhan itu yang memelihara hidup kita. Percayalah Bapak Ibu, Dia bukan cuma memelihara, memberikan hidup, tetapi Dia juga mencukupkan semuanya yang berkaitan dengan hidup kita semua. Bapak Ibu Saudara, apa yang dibutuhkan itu dicukupkan oleh Tuhan. Nah, yang pertama, kita perlu belajar menyerahkan kepada Tuhan,
seperti anak kecil, Bapak Ibu. Seperti anak kecil. Kenapa anak kecil itu betul-betul percaya kepada bapak dan ibunya? Kita baca Matius 18 ayat yang ketiga, dikatakan, lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tuhan jelas mengatakan, kalau Bapak Ibu tidak bertobat, kenapa nggak bertobat? Tidak jadi seperti anak kecil, maka tidak bisa masuk kerajaan surga. Anak kecil itu percaya, menyerahkan. Bahkan anak kecil tidak pernah khawatir besok makan apa. Bahkan dia tidak khawatir. Kalaupun dia sakit, dia percaya bapak ibunya itu akan memberi obat, akan mengatur, mengawasi semuanya. Ya, begitulah Tuhan ingin supaya kita itu betul-betul menyerahkan seperti anak kecil. Percaya dengan segenap hati, menaruh pengharapan bahwa Allah itu akan memelihara hidup kita. Sekalipun di dalam tahun-tahun yang kering, tahun-tahun yang sulit, Bapak Ibu. Ya. Yeremia 17 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8 kita akan baca. Yeremia 17 ayat yang ke-7 dan yang ke-8 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Tidak khawatir dalam tahun kering. Bukankah Bapak Ibu hari-hari ini masa-masa yang kering? Tidak khawatir dalam tahun kering. Kenapa? Karena kuncinya adalah diberkati oleh Tuhan. Kenapa diberkati oleh Tuhan? Karena mengandalkan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, dalam tahun-tahun yang kering, kita butuh berkat Tuhan. Kalau nggak tahun kering, Bapak Ibu mungkin bisa berusaha dengan kekuatan, dengan kemampuan, dengan modal yang Bapak Ibu miliki. Kalau tahun biasa-biasa nggak kering, kita bisa berusaha gampang, ya. Tapi justru di dalam tahun kering, kita butuh mengandalkan Tuhan. Kita butuh berkat Tuhan. Dan ayat ini mengatakan, orang yang mengandalkan Tuhan diberkati, tidak khawatir dalam tahun kering. Jadi Bapak Ibu, mari biar kita belajar untuk mengandalkan Tuhan. Menyerahkan bisnis Bapak Ibu, serahkan kepada Tuhan. Kesehatan Bapak Ibu, serahkan kepada Tuhan. Anak Bapak Ibu, serahkan kepada Tuhan. Setiap hari kita belajar untuk menyerahkan kepada Tuhan. Tuhan, ini pekerjaanku, tolong. Tuhan, tolong ini tubuh saya, tolong kesehatan saya, tolong anak saya yang mungkin nakal, dan sebagainya. Bapak Ibu perlu belajar untuk menyerahkan kepada Tuhan setiap hari. Dan saya percaya Bapak Ibu, Tuhan janji, Tuhan itu akan pelihara hidup kita lebih daripada burung pipit. Ya. Matius 10 ayat yang ke-29 sampai 31 dikatakan, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Ayat yang ke-30, dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu, janganlah kamu takut. Jangan Bapak Ibu takut. Kenapa? Karena Bapak Ibu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Ayat ini mengatakan, kalau burung pipit saja yang tidak berharga, murah, dijual cuma 2 ekor seduit, nilainya kecil, burung pipit saja tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapa.
apalagi Bapak Ibu dan saya jauh lebih berharga. Kalau suatu terjadi dalam hidup kita, itu semua pasti seizin Tuhan, pasti atas kehendak Tuhan. Jadi Bapak Ibu dan saya lebih berharga. Kalaupun Bapak Ibu hari ini mengalami sakit, diizinkan sakit, percayalah Tuhan pasti akan menolong kita. Nah, yang pertama Bapak Ibu perlu belajar menyerahkan seperti anak kecil. Yang kedua, menyerahkan bukan berarti pasif. Oh ya sudah, saya menyerahkan kepada Tuhan, tapi tanpa ada tindakan. Bapak Ibu perlu melakukan bagian Bapak Ibu. Kita perlu melakukan bagian kita. Apa bagian kita? Nah, Bapak Ibu perlu untuk datang kepada Tuhan setiap hari, menaikkan doa, menaikkan permohonan, dan juga ucapan syukur. Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah kamu khawatir, naikkanlah segala permohonanmu di dalam doa, keinginanmu di dalam doa, dan juga dengan ucapan syukur. Nah, Bapak Ibu perlu mengucap syukur, ya, bukan cuma menyerahkan, tapi juga mengucap syukur. Mungkin Bapak Ibu bilang, di saat seperti ini suruh mengucap syukur, di saat sakit suruh mengucap syukur, di saat tidak ada uang suruh mengucap syukur. Itu perintah Tuhan. Ketika Bapak Ibu taat mengucap syukur di dalam penderitaan, justru itulah kunci kita bebas, dilepaskan dari semua masalah. Bapak Ibu ingat, ketika Paulus dan Silas di penjara, apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas? Memuji Tuhan, berdoa, menyembah Tuhan. Dan ketika dia menaikkan pujian, ucapan syukur, maka semua belenggu-belenggu itu terlepas. Demikian Bapak Ibu dan saya perlu untuk menyerahkan kepada Tuhan, berdoa, memohon, dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu berterima kasih kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan atas segala yang terjadi dalam hidup saya. Sekalipun saya dalam masalah, tapi saya mengucap syukur karena saya masih diberi hidup oleh Tuhan. Bapak Ibu, tahu nggak Bapak Ibu? Kita masih hidup ini saja, itu perlu mengucap syukur Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu melihat ada orang-orang yang terkena dengan COVID, ya, diizinkan oleh Tuhan mengalami COVID, ada yang tidak bisa merasakan makanan, nggak bisa membau. Nah, Bapak Ibu, ketika kita mengalami seperti itu, kita belajar, oh ternyata kalau kita bisa makan, bisa cium, bisa merasakan enaknya kecap manis, sate, itu luar biasa Bapak Ibu. Ya. Jadi Bapak Ibu, mari biar kita belajar untuk mengucap syukur, ya. Datang kepada Tuhan setiap hari, menyerahkan kepada Tuhan setiap hari dalam doa dan ucapan syukur, seperti yang dilakukan oleh Daud. Di dalam Mazmur 5 ayat yang keempat dikatakan, ini doa Daud. Setiap pagi Daud menaikkan doa seperti ini. Mazmur 5 ayat yang keempat. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Jadi Daud punya kebiasaan setiap pagi datang kepada Tuhan. Dia katakan, Tuhan, Engkau mendengar seruanku. Jadi tiap pagi Daud berseru-seru kepada Tuhan. Tiap pagi Daud mengatur, memberi persembahan kepada Tuhan. Dan Daud menunggu-nunggu akan Tuhan. Bapak Ibu, ini yang perlu kita kerjakan. Seperti Daud ini, dia punya kebiasaan tiap pagi mengatur persembahan. Sebelum Bapak Ibu melakukan aktivitas, mari berikan persembahan. Persembahan
ucapan syukur, pujian kepada Tuhan. Naikkan persembahan-persembahan sehingga Bapak Ibu dan saya menunggu-nunggu hadirat Tuhan setiap pagi. Ya, sehingga saya percaya setiap problem masalah kita itu Tuhan akan menolong. Ya, Tuhan akan memelihara, akan mempedulikan. Ya, kalau kita mau datang kepada Tuhan, kita memohon kepada Tuhan, kita menyerahkan kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, serahkanlah segala kekhawatiran Bapak Ibu kepada Tuhan. Ketika Bapak Ibu tidak mau menyerahkan, maka ingat, maka iblis itu akan mulai bekerja. Ya, iblis mulai bekerja. Sehingga di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, sebab lawanmu si iblis itu berjalan keliling mencari orang yang dapat ditelannya. Ditelan dengan apa? Kekhawatiran, ketakutan. Jadi ketika satu orang tidak mau menyerang kepada Tuhan, maka iblis mendapat kesempatan untuk mulai memasukkan pikiran-pikiran panah berapi, sehingga iblis akan menggarap kita dengan pikiran-pikiran yang jahat, dengan pikiran yang aneh-aneh dan sebagainya. Dan dia akan mulai merasuk pikiran kita, hati kita. Tapi ketika kita menyerang kepada Tuhan, lalu kita percaya kepada firman Tuhan, iblis tidak punya kesempatan. Nah, orang-orang yang tidak menyerang kepada Tuhan, khawatir, maka iblis akan menggarap, iblis akan mencari, iblis akan menelan dengan kekhawatiran. Nah, ayat yang ke-9 dikatakan, lawanlah iblis, lawan iblis. Jadi ketika muncul pikiran-pikiran yang jelek, pikiran-pikiran yang aneh-aneh, lawan. Tuhan bilang lawan dengan iman yang teguh. Firman Tuhan itu adalah senjata pedang roh. Jadi Bapak Ibu melawan segala kekhawatiran, melawan segala ketakutan dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu diucapkan, diperkatakan, diperkatakan, sehingga Bapak Ibu dan saya memiliki kekuatan, ya, mengalahkan kekhawatiran itu. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu perlu melawan dengan iman yang teguh. Ayat yang ke-9 dikatakan, semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi Bapak Ibu dan saya jangan khawatir. Ya, bukan cuma kita saja yang mengalami, tapi di seluruh dunia ya mengalami hal yang sama. Hal yang sama. Jadi Bapak Ibu tidak sendiri, karena semua juga mengalami. Ya. Sebab itu kesimpulannya, mari serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Kalau mulai ada pikiran yang jahat, pikiran khawatir dan sebagainya, lawan dengan iman yang teguh. Berdoa sampai kita mendapatkan kekuatan, sehingga timbul damai sejahtera dari Allah. Dari sorga itu akan memelihara hati dan pikiran kita, sehingga Bapak Ibu tidak lagi takut dan khawatir. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kepada setiap kami supaya menyerahkan, supaya kami belajar untuk menyerahkan segala kekhawatiran, segala kelemahan, segala sakit penyakit, segala apa saja Tuhan kepada Engkau. Sebab Engkau yang berjanji memelihara, menolong hidup kami, menolong segala masalah kami. Tolong kami ya Tuhan, ampuni kami kalau kami seringkali mengandalkan pikiran kami, mengandalkan kekuatan kami. Kami tidak mau berserah dan mengandalkan Engkau. Tetapi pagi hari ini kami mau belajar untuk menyerahkan dan mengandalkan Engkau. Sebab Engkau Tuhan yang pasti akan menolong kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Engkau berkati, Engkau tolong anak-anak-Mu dimanapun berada. Mungkin ada yang mengalami sakit penyakit, baik yang di rumah ataupun yang di rumah sakit. Tuhan tolong semuanya. Tuhan jamah
Tuhan sembuhkan ya Tuhan. Juga mengalami problem apa saja, Tuhan tolong setiap kami, berikan kami hikmat, berikan kami iman, berikan kami kekuatan, supaya kami boleh menyelesaikan semua masalah-masalah kami bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya sepanjang hari ini, dari pagi sampai malam, kami akan bekerja, kami akan beraktivitas bersama dengan Engkau. Sekalipun Tuhan hari-hari ini, Tuhan, keadaan, situasi membuat kami cemas Tuhan, tetapi kami mau belajar untuk berserah dan percaya kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.